ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI akan dilarang terlibat dalam pemilu. Laiknya era Orba. Gagasan ini saya kira akan membuat Indonesia menjadi negara primitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, kami dari tim Hamdan Zulfa bersama saya Ma'ruf Hidayah selaku pembicara pembuka dan penutup, serta rekan saya Anastia Mawardini selaku pembicara dari sudut pandang pro dan Ridho Idam selaku pembicara dari sudut pandang kontra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengupas tuntas cakrawala berpikir kami terkait masih perdebatan perampasan hak politik terhadap ex-PKI dan ex-HTI lewat rancangan Undang-Undang Pemilu. Sekian perkenalan diri dari kami, dan terima kasih. Al-adlu wajibun fi kulli syai' wal fadlu masnunun. Keadilan adalah hal yang wajib dalam setiap perkara, dan ada tambahan merupakan sebuah kesunahan. Dewan juri yang terhormat, sebelum masuk ke pemaparan substansi terkait masih perdebatan pada hari ini, izinkanlah saya untuk memberikan opening statement, baik secara definitif maupun kronologis terkait masih perdebatan pada hari ini. Mengutip dari pendapat Ali Murtopo yang mengatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tentu selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 yang pada intinya mendefinisikan pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Prihatmoko, salah satu dari tujuan pemilihan umum adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan agar bangsa Indonesia dapat dipimpin oleh seseorang yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Desus tersebar dalam masyarakat luas bahwa akan adanya upaya penggantian ideologi Pancasila di Indonesia oleh dua organisasi yang telah secara resmi diubarkan di Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia. Sebagaimana dalam Tab MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966 yang berlaku hingga saat ini, yang pada intinya telah secara resmi mengubarkan Partai Komunis Indonesia dan menetapkan bahwa Partai Komunis Indonesia adalah organisasi terlarang. Pun Hizbut Tahrir Indonesia telah diubarkan pula secara resmi oleh pemerintah Indonesia melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-30. Oleh karenanya, pemerintah hadir dengan rancangan Undang-Undang Pemilu yang tepatnya pada pasal 182 ayat 2 yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa mantan anggota Partai Komunis Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Namun dalam masa pengajuannya, hakim yang diketuai oleh Jimli Asyidiki mengatakan bahwa pasal yang melarang ex-PKI dan ex-HTI mencalonkan diri dalam pemilihan umum tidaklah sesuai dengan rekonsiliasi yang menjadi tekad bangsa Indonesia, serta bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang amat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konteks perdebatan kali ini akan membahas terkait rancangan Undang-Undang Pemilu pasal 182 ayat 2 tersebut yang melarang para ex-PKI dan ex-HTI untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Akankah pasal tersebut sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia dalam rangka melindungi ideologi Pancasila, atau malah pasal tersebut dapat mencederai daripada ideologi itu sendiri? Dewan juri yang terhormat, terlepas dari kekurangan dan kelebihan terkait pasal tersebut, mari bersama kita telaah pemaparan substansi baik dari sisi pro maupun sisi kontra terkait masih perdebatan pada hari ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang engkau berikan kepada negara. John F. Kennedy. Dewan juri yang terhormat, perkenankanlah saya, Anastia Mawardini, akan menyampaikan argumentasi saya melalui sudut pandang pro mengenai mosi perdebatan perampasan hak politik para ex-HTI dan ex-PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilu. Sebelum saya masuk ke dalam inti argumentasi saya, izinkanlah saya untuk menanggapi dasar pemikiran kontra terkait munculnya rancangan Undang-Undang Pemilu pasal 182 ayat 2 yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan bahkan melanggar hak-hak konstitusi warga negara. Perlu saya tegaskan bahwa dasar pemikiran tersebut sangat tidak tepat.
Munculnya rancangan Undang-Undang Pemilu pasal 182 ayat 2 yang salah satu poinnya menyatakan bahwa ex-HTI dan ex-PKI dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Secara filosofis didasarkan pada persoalan ideologi yang dinyatakan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dengan demikian, pelanggaran dalam pasal tersebut dalam rangka menjamin kemurnian Pancasila dan pelaksana atas Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jelas, hal ini tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia maupun melanggar konstitusi. Pemilihan umum adalah langkah yang konstitusional yang bertujuan untuk mengakomodasi kedaulatan rakyat dalam rangka memilih kepemimpinan nasional baik presiden, gubernur maupun bupati dan wali kota. Mekanisme yang menggunakan mekanisme politik yang sesuai dengan konstitusi dan yang berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mekanisme politik dilakukan dengan cara pemilihan umum di mana hak-hak politik warga negara dapat diakomodasikan. Partai Komunis Indonesia telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Begitu pula dengan HTI yang dicabut badan hukumnya melalui surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017 lalu dengan alasan HTI tidak pernah mengambil peran positif dalam pembangunan bangsa Indonesia dan HTI terindikasi bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dan bahkan aktivitas HTI juga menimbulkan benturan dalam masyarakat sehingga mengakibatkan ketidaktertiban dalam masyarakat dan juga mengancam keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita analisis secara mendalam berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 tahun 2015 yang menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan mekanisme pemilihan dalam jabatan di mana sebagai sarana untuk memilih para penjabat-penjabat dan juga pemimpin bangsa yang mengamini serta setia dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Coba bayangkan ketika ex-HTI dan ex-PKI masih memiliki hak dipilih dalam pemilihan umum sedangkan ideologi mereka bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka akan bahaya ketika Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang ideologinya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan bahkan mereka ingin mengganti ideologi Pancasila dan bentuk negara dengan ideologi mereka masing-masing. Maka sangat tidak mungkin ketika ex-HTI dan ex-PKI bisa mencalonkan diri dalam pemilu dan tidak mungkin Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin yang dimana ideologinya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar itulah saya menegaskan bahwa tetap setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini yaitu perampasan hak politik ex-HTI dan ex-PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilu. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tatanan argumentasi, izinkanlah saya untuk menanggapi pernyataan-pernyataan kontroversial yang telah disampaikan oleh pembicara dari sudut pandang pro. Yang mana pembicara dari sudut pandang pro mengatakan bahwa perampasan hak politik ex-PKI dan ex-HTI dimaksudkan untuk menjaga kemurnian ideologi Pancasila. Akan tetapi, perlu kita ketahui bersama bahwa perampasan hak politik tersebut malah sejatinya bertentangan dengan nilai keadilan yang tercantum dalam Pancasila, tepatnya sila kedua dan sila kelima yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembicara dari sudut pandang pro juga mengatakan bahwa perampasan hak politik ex-PKI dan ex-HTI merupakan konsekuensi logis karena memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta telah dibubarkan. Namun, perlu kita ketahui, pembubaran dua organisasi ini memiliki alasan yang berbeda. PKI dibubarkan melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966
yang kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang. HTI pula dibubarkan pada tahun 2017 hanya dengan alasan tidak mengambil peran positif dalam pembangunan bangsa Indonesia. Namun, perlu kita sadari bahwa hal tersebut bukanlah alasan yang logis untuk mencabut dan merampas hak politik warga negara Indonesia termasuk ex-PKI dan ex-HTI. Dewan Juri yang terhormat, Montesquieu pernah mengatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk mencapai dan menjamin hak berpolitik warga negaranya. Saya tegaskan di sini bahwa permasalahan hak politik ex-PKI dan ex-HTI bertentangan dengan konstitusi yang mana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya dalam pasal 28 yang mengatur tentang hak asasi manusia, serta di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tepatnya mengatur tentang kebebasan berpolitik dalam pasal 43 ayat 1, 2, dan 3. Perampasan hak politik ex-PKI sejatinya pernah ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa poin pelarangan ex-PKI pada saat itu telah mengingkari hak warga negara untuk menentukan keyakinan berpolitiknya dan bertentangan dengan konstitusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Profesor Jimli Asidiki yang merupakan seorang pakar hukum tata negara berkomentar mengenai hal ini. Beliau mengatakan bahwa bangsa Indonesia jangan sampai terjebak dengan dendam masa lalu. Pendapat senada juga disampaikan oleh Hamdan Zulfa yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara. Hamdan Zulfa mengatakan bahwa tidak ada larangan atas kebebasan dan hak-hak sipil maupun hak politik ex-PKI dan ex-HTI, baik mereka untuk mencalon dalam pemilihan umum sebagai anggota DPR maupun sebagai presiden. Tidak ada larangan yang bisa mengaturnya, karena hal itu bertentangan jika dilarang bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya jika rancangan undang-undang pemilu ini tetap dilanjutkan dan tetap pula mempertahankan poin yang melarang ex-PKI dan ex-HTI untuk maju di dalam pemilihan umum, maka akan menjadi sebuah undang-undang yang diskriminatif serta membeda-bedakan warga negara yang jelas melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus kita selalu junjung tinggi dan jaga, dan hanya bisa dibatasi dan dikurangi dengan melalui syarat dan aturan yang ketat seperti tercantum dalam bagian 2 pasal 4 ICCPR yang menjelaskan bahwa pengurangan dan pembatasan hak asasi manusia hanya bisa dilakukan dengan keadaan yang sangat darurat dan telah diumumkan secara resmi oleh suatu negara. Namun, perlu kita sadari bersama bahwa pemerintah negara Republik Indonesia tidak pernah mengumumkan secara resmi saat ini bahwa ex-PKI dan ex-HTI mengancam dan dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, saya tegaskan, saya sangat menolak mosi perdebatan kali ini dan saya menginginkan poin yang melarang ex-PKI dan ex-HTI untuk ikut di dalam pemilihan umum dihapuskan. Sekian, terima kasih, salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada penghujung perdebatan. Pembicara pro dan pembicara kontra telah mengkonstruksikan kerangka berpikirnya dengan sangat baik. Mari bersama kita telaah jalannya perdebatan pada hari ini. Kesamaan dari pihak pro dan pihak kontra adalah sama-sama menyetujui upaya negara untuk melindungi ideologi Pancasila di Indonesia. Namun, terdapat poin mendasar yang amat sangat bertentangan dari kedua belah pihak. Pihak pro meyakini bahwa langkah pemerintah untuk membuat undang-undang terkait pelarangan terhadap ex-PKI dan ex-HTI untuk mencalonkan diri dalam pemilu adalah langkah yang tepat. Mengingat sejarah mencatat bahwa dua organisasi tersebutlah yang pernah berusaha dengan gigih untuk mengganti ideologi Pancasila di Indonesia. Namun, pihak kontra berpendapat bahwa penerapan pasal tersebut tidaklah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meski mencalonkan diri dalam pemilu adalah hak minor, yang mana hak tersebut dapat dicabut sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam ICCPR, namun pihak kontra mendalilkan bahwa kondisi bangsa belumlah dapat dinilai mencukupi untuk memenuhi syarat kebolehan dalam melakukan pencabutan hak tersebut.
yang nantinya pencabutan hak tersebut malah dapat mencederai daripada amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Demikian dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam melindungi ideologi Pancasila di Indonesia tetap harus dipertahankan. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap harus menengahkan hak-hak masyarakat luas yang sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, demikianlah ulasan mosi dari tim Ham dan Zulfa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.